Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan nama saya Rahmatul Wiyat SPDI dengan nomor induk mahasiswa 52521122322. Saya adalah kategori mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Nasional Jatiwangi. Praktik ini dilaksanakan pada kelas 11 fase F untuk mata pelajaran PAIBP dengan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita belajar, Bapak minta ketua kelasnya memimpin doa sebelum belajar. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin pembacaan doa sebelum belajar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah luar biasa. Baik, sebelum kita mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang disebutkan namanya mohon jawab hadiroh. Cita Agnes, Mila Maulida, Kokom Komalasari. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini kita menitik beratkan kepada hukum, syarat, dan rukun pernikahan. Ya, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum dan tujuan pernikahan dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis rukun dan syarat pernikahan. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini, pemahamannya berkaitan dengan hukum, syarat, dan rukun pernikahan. Nah, begitu. Selanjutnya, pada materi pertama di sini ada hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, hukum pernikahan wajib. Artinya, wajib jika seseorang mampu secara lahir dan batin dan khawatir terjerumus ke dalam zina yang jika tidak menikah. Ya, contohnya di sini laki-laki dewasa yang sudah mampu dan takut berbuat dosa. Artinya begini, wajib bagi seseorang laki-laki
menjalankan pernikahan ketika secara lahir dan batinnya sudah siap. Ya, sudah siap, sudah dikatakan mampu untuk menjalankan pernikahan. Selain itu, supaya tidak terjerumus ke dalam zina. Gitu. Kategori yang kedua, hukum pernikahan itu dikategorikan kepada sunnah. Ya. Sunnah di sini, jika seseorang mampu menikah tetapi masih bisa menahan diri dari zina. Ya. Yang ketiga, makruh hukumnya jika seorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah lahir dan batin, tetapi tidak khawatir terjerumus pada dosa. Pembelajaran kedua, yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuannya itu, satu, menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul. Yang kedua, menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang sah dan soleh. Yang keempat, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Keenam, membentuk masyarakat dan peradaban yang baik. Ya, tujuan pertama pernikahan yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, jelas. Ya, ini berkaitan dengan Quran surat Ar-Rum nantinya. Ya, bahwa setiap yang dilangsungkan atau dilaksanakan oleh kita, pernikahan itu, ya ini sesuai dengan dasar Quran dan sunnah atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, membentuk masyarakat dan peradaban yang baik. Membina rumah tangga dengan jalan pernikahan itu tidak hanya berdua saja. Satu, ada adaptasi yang namanya adaptasi keluarga. Adaptasi keluarga itu, misalkan kalian dengan mertua kalian, bagaimana adaptasi komunikasinya. Kemudian ada adaptasi lingkungan, tetangga, bagaimana bertetangga yang baik. Kemudian ada bertetangga dengan daerah yang ditinggal oleh kalian. Jadi kenapa membentuk peradaban yang baik? Ya, sosialisasi atau adaptasi yang baik tidak hanya suami istri, tapi mencakup bertetangga itu. Ya. Kalau sudah begitu, berarti sudah melaksanakan tujuan pernikahan. Ada rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5 yang perlu kita ketahui, wajib ketahui ya. Karena nantinya ini berkaitan dengan sah atau tidak sah, begitu. Yang pertama, rukun nikah dalam Islam ada mempelai pria dan wanita. Kedua, ijab kabul. Ketiga, wali nikah. Kelima, mahar pernikahan. Keempat, saksi. Kelima, mahar pernikahan. Ya, syarat calon suami ini yang pertama Islam, baligh, berakal dan tidak dalam paksaan. Ya, jadi bagi seorang calon suami, ya tidak ada paksaan. Kalau bahasanya dijodohkan, tapi ya harus berterima, itu harus menerima kalau memang ada di latar belakangi dipaksakan atau dijodohkan, ya. Gitu. Yang kedua, syarat calon istri harus Islam, baligh, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Selanjutnya di sini ada bukan mahram. Bukan mahram itu ya tadi, ya. Bukan mahram itu satu, bukan menikah dengan adik kandung, ibu kandung, bapak kandung, ataupun menikah dengan calon suami yang satu susuan. Ya. Terus ada tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu banyak, ya banyak macamnya. Masa iddah cerai, masa iddah meninggal, atau masa iddah habis melahirkan. Ya, habis melahirkan. Ya ini banyak. Kalian nih sudah menikah, barangkali suaminya meninggal, itu harus melakukan masa iddah, jangan langsung menikah lagi. Bentuk kehati-hatiannya barangkali kalian sudah mengandung atau hamil.
Ya, jadi tidak boleh. Yang ketiga, syarat wali nikah. Menurut Islam, yang pertama muslim, baligh, berakal, laki-laki dan adil. Gitu. Yang keempat, syarat saksi. Syarat saksi di sini wajib syarat sahnya dua laki-laki muslim, baligh, berakal, adil dan hadir saat akad. Ini biasanya seperti itu. Ya. Terus yang kelima, syarat sah pernikahan itu harus ada ijab kabul. Ijab kabulnya di sini harus ucapannya jelas, dilakukan dalam satu majelis dan tidak diselingi jeda. Jadi harus lancar gitu. Harus lancar dalam melafalkan atau mengucapkan ijab kabul. Ijab kabulnya di sini boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Sunda. Ya, boleh-boleh saja. Pak, kalau misalkan seseorang yang menikah itu misalkan semuanya bisu, ini gimana cara melafalkan ijab kabulnya? Ya, ini pertanyaan yang memang seringkali ada lah gitu ya. Kalau misalkan pernikahan yang keduanya bisu, itu ada tata caranya. Tata cara dengan bahasa isyarat biasanya. Dengan bahasa isyarat. Karena tidak bisa melafalkan, tidak bisa ngomong. Kayak gitu. Makanya harus dilafalkan atau diucapkan ijab kabulnya dengan bahasa isyarat. Biasanya kayak gitu. Ya. Kalaupun nanti kalian di masyarakat atau di lingkungan sekitar menemukan pernikahan seperti itu, ya, jadi kalian kurang lebihnya sudah paham bahwa orang yang tidak bisa berbicara itu pasti dengan menggunakan bahasa isyarat kayak gitu ya. Selanjutnya di sini kita coba melihat video praktek simulasi akad pernikahan. Ini Bapak ambil sumbernya dari YouTube. Jadi kedepannya mungkin kita praktek langsung ya, kita praktek langsung nanti dibagi kelompok di kemudian hari. Silakan kita simak dulu. Baik ya, sekilas simulasi praktek akad nikah ini dilakukan oleh teman kita. Mungkin nanti pun kalian akan praktek simulasi seperti video tadi ya. Selanjutnya di sini Bapak ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana di sini ada beberapa kasus. Bapak ambil di sini kasus pernikahan yang terburu-buru. Ya, di sini nanti kalian coba bagi 4 kelompok. Ya, di situ mungkin 4 atau 5 orang. Nanti satu kelompoknya dipilih ketua kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, dalam hal memecahkan masalah, silakan kalian dimusyawarahkan. Nanti setelah kalian mengerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti diungkapkan hasil musyawarahnya berkaitan dengan satu tadi pernikahan terburu-buru. Titik poin utamanya adalah saksi dan ijab kabul. Ya, Bapak kasih 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Gimana, ada kesulitan?
Baik, Bapak kira ini sudah 10 menit. Nanti boleh dipresentasikan hasil musyawarahnya mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban dari diskusi kami. Yang nomor 1, berdasarkan deskripsi kasus di atas, pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat Islam karena pernikahan gagal memenuhi 2 rukun penting, yaitu rukun sanksi dan rukun ijab kabul. Formula kontrak tidak dipenuhi, maka akad nikah itu batal sejak awal. Baik, terima kasih pada kelompok 4. Nanti Bapak simpulkan bahwa kasus yang memang tadi didiskusikan oleh kelompok-kelompok kalian, nanti KPD-nya dikumpulkan, dikembalikan kepada Bapak. Ya, mana? Kelompok 1, kelompok 2. Baik, silakan kembali ke duduknya masing-masing. Baik ya, Bapak simpulkan bahwa ketika terjadi pernikahan, di sini kan kita mencoba menganalisis atau mencoba mendiskusikan bahwa pernikahan yang dianggap terburu-buru. Apa poin utama dari yang dianggap terburu-buru di sini? Poin utamanya yaitu saksi. Ya, saksi di sini ceritanya kan gitu. Ceritanya hanya satu orang saksi. Padahal tadi di materi ya syarat saksi itu wajib 2 laki-laki. Di sini kan begitu. Apa yang harus dilakukan kira-kira kalau misalkan kejadiannya seperti ini? Ya, maka harus dilakukan akad pernikahan atau ijab qabul diulang kembali, baru dinyatakan sah menurut Islam, begitu ya. Terakhir, mungkin di sini ada tantangan bagi seorang yang ingin melakukan pernikahan. Di sini tantangannya adalah wajib memenuhi syarat dan rukun nikah. Ya, itu adalah kesiapan kedua calon mempelai, baik secara mental maupun spiritual maupun ekonomi. Pada akhirnya, alhamdulillah, pembelajaran hari ini berkenaan tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, pokok utama pembahasan tentang hukum, syarat, dan rukun pernikahan dalam Islam kita sudah dipelajari. Kedepannya, ya, tadi sebagai seorang calon suami atau istri, kita harus lebih memahami berkenaan dengan rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, supaya di kemudian hari pernikahan kita dianggap sah menurut agama dan menurut negara. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.